Kerjaan terbaik tak kau, apa itu show tergas ya, bisa kok. Aku rasa kabotan awak, morai. Kabotan perut. Ayo, besin. Bu, bikin. Nazarul Karim ya ayuhal ghawsu salamullah alaika rabbini biiznillah wa'uhur ilayah sayyidi bin Abdullah mufiladil azadil aliyah amma ba'du. Pada yang terhormat para alim ulama, sesepuh, penisepuh, para kiai dan para ustadz-ustadz yang kami muliakan, wabil khusus Ustadz Ali Imran, Ustadz Hamid dan Ustadz Fauzi dan seluruh ustadz-ustadz yang hadir pada pagi hari ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan memuliakan kami, dan yang terhormat kepada panitia penyelenggara yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, dan seluruh jajaran kepengurusan Mushola Al-Ikhlas Senangkan dan juga PWNI dan pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama Ranting Tawiyan dan segenap jajaran pengurusannya dan seluruh elemen lembaga masyarakat yang ikut menyukseskan acara pada pagi hari ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, mohon maaf, dan juga seluruh jamaah yang hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita panjatkan puja dan puji tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayah yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka sholat Idul Adha bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Untuk itu, untuk melambari dengan ucapan di kaulina alhamdulillahirabbil alamin dari pejabat pemerintah setempat sebentar. Dan ini alhamdulillah sudah dalam perjalanan ke sini, dan insya Allah nanti imam sholat Ustadz Abdul Hamid, khotib Ustadz Ali Imran, dan juga untuk bilalnya Ustadz Husain. Dan setelah acara selesai tidak ada salaman-salaman, karena ini masih dalam suasana pandemi, tidak ada salam-salaman. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha
صلوا سنة لعيد الأضحى رعاتين جامعة رحمكم الله. صلوا سنة لعيد الأضحى رعاتين جامعة رحمكم الله. الصلاة لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekedar mengingatkan kepada teman-teman yang mungkin lupa, salat Idul Adha tata caranya seperti salat Idul Fitri. Jadi di sela-sela jadi 2 rakaat. Di sela-sela rakaat pertama yaitu membaca tasbih sebanyak 7 kali. Bacanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Rakaat kedua sebanyak 5 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Selanjutnya sama seperti salat Idul Fitri. Allahu akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairun laka minal ula, wa lasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa, wa wajadaka dhallan fahada, wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Fa ammal yatima fala taqhar, wa ammas sa'ila fala tanhar, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Allahu akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الأضحى ويوم الأكبر ويوم سرور ويوم المغفور يوم أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام إذا صعد الحديث على المنبر أنصتوا أستغفركم الله واسمعوا وأكرمكم الله وأنذروا رحمكم الله اللهم صل على محمد
اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وانصرهم على معالي الدين ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده وصدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون ولو كره الكافرون. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin yang saya muliakan, sahabat-sahabat Formosa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ucap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas limpahan nikmat-Nya, hidayah, ma'unah serta pertolongan-Nya. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di lapangan yang termulia ini dalam rangka menjalankan ibadah salat Idul Adha berjamaah. Mudah-mudahan rahmat dan yang telah dilimpahkan Allah kepada kita senantiasa mudawamah mulazamah ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Apa makna dari semua ibadah yang kita lakukan? Kita tidak boleh terpaku pada simbol-simbol ritual semata. Kita harus bisa menangkap makna yang terdalam dari sebuah amal, sebuah ibadah itu. Semua kalimat thayyibah la ilaha illallah, kalimat yang terbaik, yang termulia untuk menyanjung junjungan kita Allah Subhanahu wa taala. Yang telah kita dengarkan harus dapat menggetarkan kalbu kita sehingga kita bisa menjadi pribadi yang talbiyah, yang senantiasa taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala serta taat dan patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taat dan sepenuhnya kepada Allah
Ketaatan kepadanya harus dapat mengalahkan ketaatan dan ketundukan kita kepada apapun dan siapapun. Kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya serta perjuangan menegakkan agama Islam yang harus mengalahkan kecintaan kepada apa dan siapapun. Allah mengutuk manusia yang menomorduakan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaanmu, pangkat dan jabatanmu, usahamu, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu bangga-banggakan, dan itu lebih engkau cintai daripada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. At-Taubah ayat 24. Oleh karena itu dalam ibadah Idul Adha identik dengan ibadah kurban, maka kita menyadari bahwa darah daging hewan yang kita sembelih tidak sampai kepada Allah. Allah tidak butuh semuanya, akan tetapi keimanan kita lah yang sampai kepadanya. Keikhlasan kita, ketulusan kita lah yang kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kesediaan kita untuk membuat sifat-sifat hewani itulah yang paling inti dari ibadah kurban. Kebanyakan manusia jatuh martabatnya pada derajat yang rendah, dan manusia akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala karena dia mampu mengendalikan hawa nafsunya. Kaum muslimin yang saya muliakan, sahabat-sahabat Formosa rahimakumullah. Setiap kali kita merayakan Idul Adha, kita tidak pernah terlepas dari sejarah baginda Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi yang bergelar Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Beliau telah berhasil mendidik istri tercintanya agar tegar dalam keimanan serta siap mental dan fisik dalam menghadapi berbagai tantangan. Dari istri beliau yang solehah inilah lahir hampir semua nabi dan rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Semua Nabi Bani Israel berasal dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam karena mereka adalah anak cucu Yakub bin Ishak. Ishak adalah putra Nabi Ibrahim dari perkawinannya dengan Sayyidah Sarah. Nabi Muhammad juga berasal dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam karena beliau dari keturunan Ismail putra Nabi Ibrahim dari perkawinannya dengan Sayyidah Hajar, wanita budak milik Sayyidah Sarah. Inilah keagungan agama Islam yang tidak mempersoalkan seseorang dari latar belakangnya, garis keturunannya, ataupun status sosialnya. Siapapun wanita, budak atau bukan, asalkan solehah, apalagi melahirkan keturunan yang soleh, maka dialah wanita yang mulia. Sekalipun anak seorang budak Ismail alaihissalam memiliki budi pekerti yang luhur, bahkan menjadi panutan bagi semua orang, maka dialah yang paling disanjung Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus memandang setiap manusia dengan cara pandang keimanan dan bukan dengan cara pandang keduniawian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Hai manusia, sungguh kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal satu dengan yang lain. Sungguh orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha penyayang. Kaum muslimin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat Formosa rahimakumullah, dalam ibadah Idul Adha ini perlu kita titik beratkan pada pembangunan mental dan spiritual kita. Meskipun kita jauh di Formosa Taiwan, jangan sampai kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita jauh dari keluarga, meskipun kita jauh dari anak, istri, tetangga dan sanak saudara, maka Allah akan dekat dengan kita ketika kita selalu berzikir mengingat Allah
Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Di antara makna yang terkandung dalam ibadah kurban adalah bagaimana kita membuang sifat hewan yang ada dalam diri kita umat manusia. Sifat yang pertama adalah kerakusan. Karena manusia akan terjerumus pada jurang kerendahan ketika dia hanya memperburukkan rakusnya yang tidak pernah puas dengan pencapaian dan perolehannya, yang seringkali mengambil jalan pintas untuk memenuhi keinginan dan cita-citanya. Maka lewat ibadah kurban ini kita sama-sama menanamkan dalam diri sanubari kita bagaimana kita ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa qanaah menerima apa yang telah dikaruniakan Allah kepada kita dengan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya nikmat yang telah kita syukuri ini pasti akan tetap melekat dalam diri kita. Nikmat yang kita ingkari pasti akan menjadi azab dan siksa buat kita di dunia terlebih kelak yaumul qiyamah. Na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada riwayat ringkas terkait dengan Sayyidah Hajar dan juga Sayyidah Sarah yang menjadi istri dari baginda dari beliau Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau berdua adalah seorang wanita yang mulia, yang gigih dalam berjuang, yang senantiasa taat dan patuh kepada suami dan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam menjalankan perintah Allah untuk meninggalkan di antara mereka berdua, mereka menerima dengan ikhlas karena itu semata-mata menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu ketika Ismail yang masih kecil, yang masih menyusu kepada ibunya menangis kehausan, sedangkan air persediaan sudah habis, Hajar berlari-lari sampai 7 kali antara Bukit Safa dan Marwah, sebab terlihat dari jauh seolah ada mata air. Akan tetapi ternyata tidak ada. Ketika lelah, ia kemudian melihat malaikat Jibril yang tiba-tiba datang dan merasakan ada air yang keluar dari tumitnya. Ia segera menciduk air Zam-Zam itu untuk meminum Ismail. Kemudian Jibril berkata, "Jangan takut kehilangan, karena di tempat ini adalah rumahnya Allah Subhanahu wa taala yang akan dibangun oleh anak dan ayahnya." Kata Jibril menuju ke tempat yang tinggi. Beberapa burung pun ikut minum di sumber air tersebut. Dan suku Jurhum adalah yang pertama melewati tempat itu dan mengetahui di situ ada air Zam-Zam. Mereka kemudian minta izin untuk meminumnya. Lambat laun daerah yang semula tandus, kering, tak berpenghuni. Karena berkah rahmat Allah Subhanahu wa taala kemudian menjadi perkampungan yang ramai yang sekarang menjadi kota Al-Makkah, Mekah Al-Mukarramah. Mudah-mudahan dengan sedikit cerita terkait dengan perjuangan seorang ibu yang membesarkan anaknya dengan tentunya ketulusan, dengan keikhlasan ini menjadi cermin buat kita semua bagaimana kita taat kepada orang tua kita yang telah susah payah merawat kita, melahirkan kita, menyusui kita, mendidik kita sampai kita menjadi dewasa. Karena ketika kita sebagai anak lupa akan jasa orang tua, maka kita akan mendapatkan adab dari Allah di dunia terlebih kelak yaumul qiyamah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Ismail dan Sayyidah Hajar telah diuji oleh Allah, dipersiapkan Allah untuk memiliki sifat, memiliki fisik yang kuat, memiliki sifat yang kuat, sehingga tidak mudah menyerah meskipun dalam kondisi yang kehausan dan kelaparan. Sayyidah Hajar yang telah lulus dengan ujian itu, ia telah menunjukkan keimanannya yang tiada tanding dan tiada banding. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam, khususnya sahabat-sahabatku Formosa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini tentu tidak mudah untuk kita jalani, untuk kita lewati tanpa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak rintangan, banyak ujian, namun dengan itu tidak berarti membuat kita pantang menyerah, tidak membuat kita harus putus asa untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita harus senantiasa berupaya dan berusaha, jangan pernah berpangku tangan. Tidak hanya berdoa, tidak hanya menggerutu, harus berani menghadapi kenyataan hidup. Apalagi hanya dengan bangun tidur dan bangun tidur lagi, kita harus bangkit dan berhasil. Tangisan tidak akan merubah keadaan, dan kita tidak boleh cengeng dalam menghadapi kenyataan.
Ia benar-benar dan ini benar-benar pesan yang telah difirmankan Allah Subhanahu wa taala. Wala tayasu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Hanya orang-orang kafir yang berputus asa terhadap rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka riwayat-riwayat ini perlu kita sampaikan, kita tanamkan dalam diri kita masing-masing. Dari wanita yang soleh inilah lahir seorang nabi yang bernama Ismail alaihissalam, kemudian diangkat sebagai nabi, dan ini adalah satu-satunya nabi yang menjadi segaris dengan beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, dari seorang wanita yang soleh akan terlahir anak yang soleh pula. Dari seorang suami yang soleh maka akan terlahir seorang anak yang soleh pula. Maka dari itu kita upaya, kita usaha agar bagaimana kita menjadi pribadi yang soleh, agar keturunan kita juga menjadi anak yang soleh dan solehat. Allahumma amin ya rabbal alamin. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم ولكم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. رب استغفر لنا منك بالخير إنك على كل شيء قدير. وقل رب ارحمنا وأنت خير الراحمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اكشف لنا منك بالخير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.